Selamat malam Sportmania, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kami masih bicara mengenai sepak bola, karena U17 kita kemarin bermain dan juga kita akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Oleh karena itu, saya tetap ditemani oleh jurnalis senior, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Boy. Ya. Nah, ini dia nih, sudah pakai baju timnas ini. Oh ya dong, harus dong. Nah, Bung Ropan dan juga semua yang nonton acara ini, kemarin kita sudah undang kiper, ya kan, Hermansyah, back sudah, gelandang sudah. Memang kita tunggu-tunggu sekarang yang punya kapasitas untuk bercerita mengenai sepak bola dan timnas tentunya, seorang striker. Lini serang ya? Lini serang. Iya dong. Nah, kami sudah menghadirkan mantan striker timnas, juga pernah menjadi top skor di Liga Indonesia bersama klubnya. Langsung saja Bung Peri Sandria. Selamat malam Bu Boy. Selamat malam Bung. Kita kasih tos dulu lah. Apa kabar? Baik. Ini kalau dulu di GBK ya Bung ya, gerakan-gerakannya, golnya. Saya bilangnya apa dulu ya? Predator kali Bung. Gitu ya? Kali kok di kotak penalti langsung ada peluang sedikit, bang. Peri Sandria. Ada kesempatan sikat. Iya. Dulu lebih banyak gol tuh lewat kepala atau lewat kaki? Saya lebih banyak di kepala. Di kepala. Tapi alhamdulillah kanan kiri is oke. Oke. Oh sadar. Berarti tingginya dulu dengan Dejan ya. Iya. Dengan Dejan kan tinggi dulu di Mas Trans ya. Tapi ada juga gol lewat kepala ya. Lebih banyak kepala kalau saya ini. Oke. Dan Peri ini sangat cepat. Pergerakan dia cepat. Di antara back lawan dia cepat. Iya. Dapat bola dorong ke depan dan speed. Karena memang itu Bung, kelebihan yang saya punya itu kelebihan saya, kecepatan itu. Dia sangat cepat masuk. Dan saya kalau untuk... Iya, orang bilang speed pendek ya. Speed pendek. Speed pendek. Iya, jadi meledak das langsung. Kalau back tidak punya kecepatan lambat, kalah sama dia. Dapat bola dia dorong, selesai. Tapi memang saya nggak punya keahlian bahasa gocek sana, gocek sini. Dia dapat dorong ke depan, speed, ketinggalan back. Di shooting sama dia. Karena apa Bung? Karena apa Bung? Saya berhitung dengan waktu. Gitu. Gitu kan? Beda dengan sekarang gitu. Nah itu nanti. Jadi istilahnya lebih cepat lebih baik ya? Lebih cepat tuh lebih baik. Ini dia kan nih. lebih cepat lebih aman kan. Oh gitu ya. 34 gol. Itu luar biasa. 34 gol Bung. Iya. Di salah satu musim ya. Enggak sembarang orang itu kalau bisa di atas 30 tuh. Iya, berarti orang bilang goal getter ya. Iya. Ini dia nih. Nah, kita langsung pada topik. Karena malam ini selain U17 kita juga ngomongin timnas. Timnas dong. Jelang banyak yang menghadapi yang nantikan itu. Iya kan. Juga nanti ada prediksi big match El Clasico dan juga derby di Italia, Bung. Nah, Bung Ropan nanti akan coba mengulas sedikit ya. Lebih paham ya. Lebih paham. Bung Ferry. Ya. Anda nonton U17 kan kemarin. Pelatihnya kan adik kelas Anda nih. Bung Nova, ya kan? Dari segi permainan kan banyak juga yang mengatakan, ini adalah tim yang juga nanti diproyeksikan untuk masa depan. Ya kan? Semangatnya ada. Ya. Tapi waktu pertandingan melawan Kuwait, tuan rumah, Bung, ada nggak hal-hal yang menarik yang Anda lihat dari pertandingan itu? Yang pertama, memang pada awal pertandingan yang kita hadapi ini oleh adik-adik kita ini adalah tim tuan rumah, Kuwait. Ya kan? Kayaknya anak-anak kita deh, Bung ya. Iya, adik-adik bukan adik-anak ya, anak-anak kita. Masih 17 kan. Karena kita udah usianya udah segini ya. Oke. Ya mungkin satu anak-anak ini punya beban. Ya, beban pertandingan pertama soalnya. Di mana-mana pun mungkin saya juga begitu ya. Pertandingan awal juga itu pasti penuh beban. Iya. Gitu. Terasa berat ya, Ferry? Terasa berat. Saya rasa itu harus bisa diatasi. Coach Nova juga harus bisa memberikan motivasi kepada mereka. Motivasi. Untuk menghilangkan rasa beban dalam pertandingan melawan Kuwait. Di babak awal, saya lihat kemarin anak-anak menguasai pertandingan. Main dari kaki. Bermain, yang saya sayangkan itu yang harus perlu diperhatikan oleh Coach Nova itu, bola-bola yang nggak perlu itu jangan cepat hilang. Jadi anak-anak ini kemarin main itu cepat hilang bola, karena selalu dapat bola dari bawah ke depan long pass, tapi long passnya itu kalau saya lihat itu nggak jelas. Kemana target apa yang mau dicari di situ, ya kan? Jadi untuk pemain striker juga bingung.
Iya, iya, Dan iya. semua mungkin pemain kalau kita bicara bermain dengan long pass begitu, itu saya rasa main bola seperti udah zamannya kita dulu kali ya. Gitu. Gitu ya? Iya. Kalau bicara Coach Nova adalah asistennya Sintayong. Setidaknya dia punya ilmu dari Sintayong. Tapi setidaknya dia juga harus punya karakter tim tersendiri. Bukan mengikuti seperti pola 3-4-3 punya Sintayong. Kalau pola 3-4-3 punya Sintayong ini kan bola bermain diserang bertahan langsung counter attack. Ya. Nah, kemarin saya lihat counter attack-nya itu tadi banyak kehilangan bola. Yang pastinya mereka anak-anak ini tidak sabar. Dan untuk finishing juga ke gawang lawan ke Kuwait ini selalu gagal. Pas tepat waktunya lah seorang yang menciptakan gol kemarin Baker. itu Matthew Baker. Ya. Ya. itu keputusan yang paling tepat kalau buat saya ya. Di mana-mana juga kalau kita susah menyerang tuh cetak gol, saya rasa bola-bola set piece ini harus kita manfaatkan lebih baik. Terjadi oleh Matthew Baker kemarinnya, begitu dengan corner kick, dia naik, diantisipasi, dia buat gol, satu-satunya gol. Sudut sempit itu Bung ya. Sudut sempit. Ya? Sudah sempit. Ini sesuatu yang memang di set, di-create dan dilatih itu. Itu Sahabi Goli ya, salah ya? Iya betul. Yang ngangkat pemain depan dan akhirnya keputusan Goli. Iya. Goli kan. Iya. Keputusan Matthew Baker di depan memang pas, kalau bisa dikatakan ya. Dia ada di sana dan dia bisa memanfaatkan timing itu yang bagus. Itu pada menit ke-7 itu ya? Iya. Atau... Saya pikir ya bagus. Melawan Kuwait nggak gampang. Mereka tuan rumah loh. Betul. Ya kan? Kalau bisa kita imbang udah oke, tapi kita bisa menang. Saya pikir nih oke. Saya sih nggak begitu ikuti pertandingan pertama, tapi saya menunggu pertandingan mereka lawan Australia. Itu yang paling penting. Yang kita tunggu ya? Ya, ketika kita kemarin bertarung dengan Australia itu di semifinal kita kalah. Iya. Dan ribut-ribut soal Matthew Baker kan mau diambil sama Australia saat itu. Dan akhirnya dia memilih Indonesia. Dan sekarang dia ada. Mungkin Nova akan rotasi. Tidak akan memainkan dia dengan Mariana pada malam ini nanti. Iya, jam 21.30. Ya. Menyimpan tenaga dia untuk dia fokus melawan Australia. Karena penentuannya di situ. Kita lawan Australia. Kalau kita bisa menang juara grup. Betul. Juara grup kan langsung lolos. Yang kita takutkan kan Kuwait lawan Australia nanti nih. Australia. Tapi kalau Kuwait bisa tahan Australia, wah bagus peluang kita. Lebih terbuka ya? Iya. Terbuka. Satu yang menarik nih, saya akan tanyakan kepada Anda berdua ya. Soal karakter, soal emosi. Karena kalau kita lihat pertandingan itu, Kuwait kan ada provokasi yang dilakukan oleh pemain Kuwait. Ya tipikal pemain sana lah Bung, ya kan? Iya. Kita kemarin lawan Bahrain seperti begitu. Betul. Lawan Arab Saudi juga ngalami seperti begitu. Tapi nggak kepancing loh Bung Ropan. Ya mungkin Anak-anak itu. Mungkin Coach Nova sudah memberitahu bahwa bermain dengan tim-tim dari Timur Tengah. Menarik itu. Iya, iya tim-tim dari Timur Tengah ini Anda harus hati-hati. Ini kan masih muda-muda. Biasa kalau muda-muda kan emosinya kan naik. Meledak. Tapi karena sudah Antisipasi. antisipasi di kamar ganti, Nova sudah awas jangan terpancing kalian bermain. Main aja nikmati, oke lebih tenang dengan mereka. Pasti akan diprovokasi, ada hal-hal yang akan membuat memancing emosi kalian. Kalau kalian kalah ini akan bahaya. Mungkin bisa begitu. Nova dan anak-anak menjalankan itu dengan sangat baik. Tidak terpancing, bermain keras apapun itu. Dan mereka menuntaskan dengan kemenangan. Yang paling penting kan 3 poin ini kan. Betul. Mau main apapun kita diserang juga habis-habisan. Tapi akhirnya kita bisa menang. Itu yang paling penting. Gitu, dengan skor berapapun kita menang. Karena hanya dengan kemenangan bisa menjaga peluang kita untuk duel habis-habisan di pertandingan terakhir. Seperti sudah diatur jadwal ini kelihatan. Bahwa kita akan lawan Australia terakhir. Dan itu sebagai big match kita di grup untuk menentukan. Tapi tergantung juga Australia lawan Kuwait juga. Makanya kita harus bisa menang banyak. Kuwait bisa menang? Ya Kuwait menang atau draw aja. Kita kan menang sama Kuwait. Makanya Kuwait draw, Australia harus habis-habisan lawan kita. Untuk bisa mengalahkan kita. Kita butuh ya imbang aja dengan mereka sudah oke bagi kita ya untuk bisa mengalahkan. Cuma kita kalau Kuwait kalah boy, kita harus bisa menang 18-0 ini lawan Mariana Utara, Kepulauan Mariana Utara. Supaya nilai gol kita sama kan kalah. Mariana Utara kan kalah 19-0. Ya. Lawan Australia. Kita cuma menang 1-0 lawan Kuwait. Berarti kita harus kejar 18 gol itu. Dan saya pikir bisa kalau bicara 18 gol. Karena Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tahun 2020 dalam catatan ini. Mereka pernah mengalahkan Mariana Utara 15-1. Main di Stadion Madia. Marcelino bikin 5 gol. Ketika itu tahun 2020. 2018 kita bisa menang 18-0. Main di Bangkok, di Raja Manggala. Iya.
Jadi, waktu Kuspari ya. Iya, jadi kita pikir bisa Iya. kita melakukan itu dengan saat ini. Bung Peri, tadi Ya. provokasi. Ya kan, anak-anak ini umur 17. Anda pernah merasakan umur 17 main di Suratin, main di tim-tim muda. Tapi mereka main di kandang bisa tidak terpancing, ditarik, diganjal, dikasari. Ya, Menurut Anda anak-anak ini sudah dewasa dong berarti? kalau lihat pertandingan semalam, anak-anak ini luar biasa gitu ya. Yang saya acungi jempol adalah coachnya. Ya, mungkin sudah yang dikatakan Bung Ropan tadi sudah diantisipasi sebelum bertanding nih lawan Kuwait ya. Ya. Memang saya rasakan lawan yang namanya di negara-negara Arab ini pasti banyak kejadian. Ya, pasti banyak kejadian. Kemarin saya lihat Matthew dipeluk, dibanting, tapi dia senyum. Terus ada lagi ya, ada pemain nomor 15 itu ada satu lagi begitu dia gocek, dia bola dia ke belakangin, dia tarik, dia banting, tapi dia Tenang dia aja, balikan bangun. dengan senyum. Ya, cara itu menunjukkan pemain-pemain kita tuh lebih sabar. Saya rasa lebih dewasa mainnya. Jadi tidak terprovokasi dengan permainan keras. Itu sengaja saya rasa dari pemain-pemain Kuwait sendiri memang sengaja untuk memancing provokasi itu. Iya. Agar supaya permainan dari Indonesia sendiri bisa hilang nantinya. Itu merusak konsentrasi Merusak itu. konsentrasi. Oke, Biar satunya dia itu. fokus. Bung Peri dan Bung Ropan, kita break dulu. Ya. Kita lanjutkan lagi untuk bahas tentang